asadun nasi. Oh ini. Asadun nasi 174 ya. Asadun nasi utawi banget yang menungso apane azaban, apane siksaan. Indallahi ing dalam sandingan Allah. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Alladzina iku wong akeh. Yudahuna kang padha nyerupani sepong akeh. Bikhalqillahi klan makhluke Allah. Rawahu ngriwatake wi ing hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun nan Imam Muslim. Jadi ini masih menerangkan masalah dari sahabat dari Siti Aisyah ya, dari Siti Aisyah. Ini menerangkan masalah orang yang paling berat siksaannya di dunia. Di akhirat. Paling berat siksaan di akhirat. Dalam hadis ini diterangkan orang yang paling berat siksaannya di akhirat adalah orang yang menjadi pematung. Nah, pematung itu orang yang bikin patung binatang-binatang atau orang-orang sehingga dia menyerupai dengan pencipta, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini masih kedengaran Mas ya? Oh, tadi gambarnya mandek tadi. Jadi ikut Imam Al-Munawi diterangkan bahwasanya orang yang paling berat siksaannya adalah orang yang membuat patung berhala berhala gamane untuk disembah oleh manusia. Contohnya bikin patung untuk orang-orang Buddha, bikin patung untuk orang-orang Hindu, bikin patung untuk orang-orang Nasrani. Nah, maka ini paling berat siksaannya. Kemudian yang kurang berat, ada yang kurang berat. Orang-orang yang bikin patung makhluk hidup, tapi bukan untuk tujuan untuk disembah. Jadi misalkan Anda punya taman, kemudian di tamannya dikasih patung genderuwo, patung apa, maka ini patung singa atau yang lainnya, maka ini pun haram hukumnya. Ikut Imam Al-Munawi, ada dua yang tidak haram itu. Yang tidak haram untuk dibikin, yaitu membuat patung makhluk yang tidak ada contohnya di dunia ini. Nah, apa ada? Ya misalkan gini, Anda bikin patung kuda, kemudian ada sayapnya. Nah, kan tidak ada. Pernah ditemukan kuda yang ada sayapnya? Nah, itu kan cuma di film-film. Nah, ya toh? Nah, di film-film. Tapi kan tidak ada di dunia nyata. Atau Anda bikin patung naga. Naga kan di dunia ini tidak ada. Nah, tidak ada. Maka boleh kita Imam Al-Munawi itu membuat binatang yang tidak ada contohnya di dunia ini boleh. Nah, boleh. Kemudian yang kedua, Bentar, lihat dulu contekannya, saya lupa tadi. Saya ingat ada dua tadi, yaitu kemudian membuat patung yang tidak punya ruh. Apa patung yang tidak punya ruh? Ya, ikut zaman dahulu kan pohon-pohon, tanaman-tanaman itu tidak punya ruh. Anda jadi bikin patung pohon beringin, patung macam-macam, pokoknya yang tidak punya ruh itu boleh. Kemudian ikut madhab Syafi'i dan sebagian madhab lain, ada pengecualian lagi. Apa pengecualiannya? Yaitu patung untuk mainan anak-anak perempuan. Ya, boneka Barbie, kemudian boneka gajah, boneka apa untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu boleh. Kenapa? Karena ternyata ikut penelitian Muhammad Isa Dawud. Nah, ketika kalau Anda pengen tahu bukunya, itu bukunya dialog jin dialog dengan jin Muslim. Ketika beliau mewawancarai jin Islam tadi, dia tanya, ketika menerangkan hadis keharuman masalah patung-patung, tapi kok anak-anak kok boleh punya patung macam Barbie, punya patung binatang-binatang. Kenapa? Karena ikut penelitian beliau, bahwasanya patung-patung makhluk hidup, patung-patung semacam singa,
binatang-binatang, orang, itu merupakan tempat berkumpulnya setan-setan atau jin-jin yang jahat. Ternyata rumah yang ada patung-patungnya semacam itu akan jadi tempat berkumpul setan-setan dan jin. Tapi ketika patung atau benda itu dipegang anak kecil, maka pengaruhnya menyebabkan jin jahat atau setan itu tidak mendekati patung tadi. Ini kalau kita lihat wawancaranya. Tapi betulnya dasarnya para ulama bukan itu. Dasar ulama Madzhab Syafi'i dan yang lain itu ada keringanan. Ketika Siti Aisyah masih kecil, kan beliau dinikahi Kanjeng Nabi kan masih kecil. Nah, maka beliau itu suka bermain boneka-bonekanan. Nah, maka dibiarkan Kanjeng Nabi. Nah, karena itu dikatakan anak-anak kecil, terutama perempuan, itu boleh punya patung-patung, mainan, boneka, dan lain sebagainya. Anak laki-laki kan tidak masalah juga, selama masih kecil. Tapi kalau misalkan sudah tua semacam Mas Fuluk, Mas Ruslan, kemudian punya patung boneka Barbie, itu tidak pas lah, gitu kan? Nah, tidak cocok lah itu kan. Nah, cocoknya untuk anak-anaknya, jangan yang tua-tua. Nah, karena tidak termasuk dalam rukhsah tadi. Kurang berapa menit Mas Fuluk? Nah, kita tutup dulu. Nah, nanti mau diteruskan atau mau tanya jawab, monggo silakan. Ya. Baik, kita tutup ya.